Yang lain boleh turun dulu tak? Aku nak one by one nih dengan Miss nih. Hah? Ini akun aku Kok semua, kau Bang. pula yang ngatur? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dah, udah aku Halo turunkan Kak, semua. selamat malam. Dah, nanti silakan Kibin. Ayo, ini hostnya nih, cuman satu orang kok di sini. Gas. Oke, jap, jap. Hmm. Alright. Cuma nak tanya, pernah debat tak dengan orang ateis? Oh, rupanya ateis. Ya, berasal dari Kristen pergi ke ateis. Berasal dari Kristen ke ateis. Apa arti ateis? Tidak percaya Tuhan? Tidak percaya Tuhan sama dengan tidak ada Tuhan. Ya. Tidak ada Tuhan sama dengan tidak percaya dengan Tuhan. Mhm. Oke. Ya, kalau kamu mengatakan seperti itu, kamu belum ateis. Memang, ya betul saya hanya mengatakan saya tidak percaya ada Tuhan. Oke. Ateis itu tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ya. Oke. Tapi Tuhan ada ya? Menurut kalayak orang ramai ya, tapi menurut kalau betul-betul contoh, kalau majority paling banyak ateis dalam dunia ini, memang tak pernah orang anggap Tuhan itu ada. Tapi ya, what we can do, memandangkan ramai orang yang beragama di dunia Pendapat ini. orang apakah suatu kebenaran? Apa? Pendapat orang apakah itu suatu kebenaran? Iya, satu kebenaran. Kalau kamu bilang pendapat orang adalah suatu kebenaran, maka kebenaran itu bukan satu, ada banyak dong. Betul tidak? Yang berasal dari sana lah. Sebab majority Asal orang dari di sana dunia apa? Majority ateis mengatakan Tuhan tidak ada. Tapi majority orang yang percaya Tuhan, Tuhan itu ada. Maka benar juga dong Tuhan itu ada. Kalau gitu. Sebab semua pendapat orang itu adalah benar. Iya, betul. Hmm. Apa yang membuat kamu tidak percaya dengan Tuhan? Karena agak aneh lah. Lalu siapalah penyebab kau ada? Siapa penyebab manusia pertama itu ada? Ibu Kalau bapak. tidak ada Tuhan. Saya tidak tanya ibu bapamu. Siapalah penyebab adanya manusia pertama di dunia ini ada? Kalau menurut sains itu kan semua berasal dari kera. Kalau manusia Oke, ini wujud. kera itu dari mana asalnya? Ada kemungkinan memang sudah ada pada zaman dulu. Loh, tidak mungkin Tapi ya- keberadaan kera itu ada dengan sendirinya. Mustahil. Kalau keberadaan kera ada dengan sendirinya, maka kera itu adalah Tuhan itu. Iya dong. Orang beragama, benda itu dicipta melalui dari mana? Tuhan, Ada saksi mata tak? Tuhan. Makanya saya percaya adanya Tuhan. Karena Tuhan adalah causa prima. Sang Oke, penyebab cuma segala aku- sesuatu. Alright. Berarti semua yang mengatakan hal itu semua dicipta melalui Alkitab, betul? Bukan Tuhan, saya bilang bukan Alkitab. Saya nggak bawa narasi Alkitab dari tadi. Jadi kan Karena untuk saya benda itu percaya dicipta- kera itu ada karena ada penyebabnya. Saya tidak bicara kitab saya. Saya bicara tentang logika saya. Oke. Alright. Kalau boleh, tolong naikkan satu orang Islam, boleh tak? Supaya Islam Nggak ada orang Islam yang mau naik di sini, Bang. Nggak ada orang Islam yang mau naik di sini. Karena mereka Ada ya? tidak mampu mengalahkan rasional saya. Oke, macam ni je macam ni. Saya cuma mau tanya sebenarnya. Contoh gini, kita berfokus pada hal yang dicipta. Manusia dicipta, hewan dicipta, semua hal pun dicipta. Oke, Ada tak yang- bentar. Ada Atep katanya. Aku bisa kirim permintaan Atep. Boleh lah. Atep, naikkan dia dulu batu. Kamu mau naik ke atas, Atep? Sudah kirim permintaan? Bagus.
Bagus di sini. Nggak ada Atep. Kirim permintaan dulu dong. Siapa? Mungkin ada satu muslim yang mau membantu si Kibin ini. Tadi kamu nyuruh nurunkan orang, kamu mau head to head dengan saya. Sekarang butuh orang Islam. Oke, nggak apa-apa. 2 lawan 1 juga nggak masalah bagi saya. Cyber, oke, kita naikkan ya. Oke, sabar. Mana sih cyber ini? Oke. Cyber ini agama apa nih? Islam. Katanya kau butuh agama Islam di sini. Silakan. Yeah. Cyber Bukan, Islam. saya Kristen. Nah, turun dulu. Kalau Kristen. Kristen turun. Saya sanggup ngadepin dia sendiri. Tapi tak Saya apalah, single kata-kata. fighter. Enggak apa-apa, enggak guna. Kita alright, Ada yang satu mau lawan kamu satu. tanya lagi? Boleh. Enggak apa-apa. Silakan. Cuma istilah kita berfokus pada benda yang dicipta lah. Oke kan, kalau orang Loh, beragama kalau nih, kamu bilang benda dicipta, berarti kamu sudah mengakui ada Tuhan. Selesai. Kamu bukan ateis. Kamu bukan ateis. Karena kamu sudah tapi- mengakui benda dicipta. Maka pencipta itu adalah kita Tuhan. nak percaya agama macam mana? Macam ni lah kak macam ni. Kalau Semangat. akak boleh buat, kalau akak boleh lawan semalam ni, okey. Justru akak orang-orang yang paling hebat lah. Gak ada hubungannya dengan diskusi kita. Gak ada hubungannya. Ketika kamu mengatakan benda dicipta nih, berarti sesuatu. Benda itu kan sesuatu. Kalau sesuatu dicipta, berarti ada pencipta. Tuhan itulah pencipta. Kabur. Kau jangan ngaku ateis. Saya bekas dari ateis. Ya. Buat anak kok coba-coba Mas Bram. 1 lawan 1, 3 lawan 1 pun ayo. Bagus kau. Selamat malam, Bu Agatha. Selamat malam Umak, keras ini woi. Ah, ini keras nih, ini kayaknya keras ini. Ini Lanjut, keras lanjut, banget lanjut, ini. Tidak biasa aja. Bu Agatha, saya hanya mau tanya ini aja. Ada yang pernah bertanya bilang begini. Si siapa itu kan 2, Kain dan Habel, anaknya. Terus dari mana mereka berkembang biak? Mungkin mereka main keong terus langsung beranak dari keong-keong itu. Maksudnya, saya bilang, saya belum begitu paham, makanya saya mau tanya di sini, Ibu. Iya, main keong orang itu, terus hamilah itu orang itu, jadilah anak-anaknya banyak sampai ke kita. Kalau enggak Kita turunan keong, ditiup-tiup. tidak? Mm-mm. Jadi kita Tadi turunan keturunan keong, kera, sekarang keturunan keong. Turunan kerang. Iya, Bapak Jadi baca di ada- dalam Kejadian 5 ya. Ya. Dari siap. Kejadian 5 itu dikatakan Adam dan Hawa itu punya anak laki-laki dan perempuan. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan Adam itu saling mengawini. Dari situlah keturunan manusia itu jadi banyak. Itu Pak. Oh iya. Baca Kejadian 5 ya. Jadi 5 ya, saya catat. Iya. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Saya kira cukup itu aja dulu. Itu sudah luar biasa. Siap. Terima Tuhan kasih. berkati. Ayat berapa? Baca aja. Ibu turunkan saya dulu. Baik, permintaanmu kukabulkan. Langsung kukabulkan. Mas Bram, kau taruh di kepala aku gurita kayak bintang-bintang kejedot aku. Halo. Entah apa. Orang minta Halo, kucing Al-Fakih. dikasihnya gurita. Halo, Al-Fakih. Al-Fakih. Fakir. Al-Fakir. Halo. Hello. Uma, dalam kali suaranya. Dalam ini. Iya Pak, silakan Pak. Cari, Mau bertanya Bang. apa? Manusia itu Silakan. dilahirkan atau diciptakan? Diciptakan lalu dilahirkan.
untuk repetisi dari Adam dan Hawa. Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan Yesus lah. Ada lagi, Pak? Kau bilang dulu, Mas Bram. SS. Ini aku pengen kucing belum ku SS. Silakan lagi, Pak. Ada lagi yang mau ditanya, Pak? Nggak sempet dapet ku kucingnya. Apa Mas Bram ini? Biasanya dia bilang, SS. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia, apa cuman manusia doang yang diciptakan Tuhan? Semua. Termasuk Langit dan bumi. Oke, di SS. Langit dan bumi. Segala hewan. Segala tumbuhan. Benda-benda penerang. Ada 6 hari penciptaan. Itu. kalau Al-Masih itu diciptakan Tuhan. Al-Masih itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi Berarti ciptaan. Berarti Al-Masih itu diciptakan ya? Bukan, Tuhan yang menjadi ciptaan. Maksudnya gimana? Misal, saya adalah manusia, terus saya jadi keong. Saya adalah manusia yang menjadi keong. Gitu. Kenapa? Nggak percaya ya? Ya nggak bisa, karena aku bukan Tuhan. Makanya aku nggak bisa jadi keong. Tuhan itu bisa menjadi ciptaan. Itulah Al-Masih itu. Makanya dia dikatakan Al-Masih. Bukan Masihi aja. Tapi Al. Karena Al itu dia tidak berakhir dan tidak berkesudahan. Tapi ada burung-burung. Jadi Tuhan juga bisa jadi keong ya? Bisa kalau dia mau. Berarti Salahnya maunya jadi terbatas keong buat dong. apa? Kenapa? Terus itu Tuhan jadi manusia buat apa? Karena dia mau menyelamatkan manusia dengan cara menjadi kurban atas manusia yang berdosa. Sebab Tuhan mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Setiap orang berdosa, dia harus mati. Makanya kenapa dia jadi manusia? Supaya dia bisa menggantikan hukuman atas manusia itu, sehingga dia Apa tidak menyelamatkan ada manusia. cara lain gitu? Terus kok mau caranya kayak gimana? Ya nggak perlu jadi manusia, selamatin aja. Cemana cara Kan Tuhan dia mau Tuhan. menyelamatkan manusia? Oke, cara Tuhanmu cemana dia cara ya- menyelamatkan manusia? Enggak gini. Iya. Kan dia jadi Tuhan. Itu kan cara Tuhan saya dengan cara menjadi manusia. Kalau cara Tuhanmu cemana menyelamatkan manusia? Nggak ada menyelamatkan sih. Tuhanmu nggak nyelamatin. Ya, Enggak. capeknya lo kok nyembah dia. Is. Ya ampun. Bang Siroto lo ngomong-ngomong dong, SS ta. Kita ada mariposa di siniku, gitu loh. Coba Bang, kamu Islam, Bang? Bang, kamu Islam? Bang kafir. Bang kafir. Bang Fakir, kamu Islam? Alah ini SS paus, giliran udah gue ready nanti nggak lewat pausnya. Alas aku. Bang Fakir, kamu Islam kan? Bang, yuhu. Pura-pura budek. Begini lah memang. Macet ya. Aku cuma mau Nggak mau tahu ditanya. cara Tuhan mau menyelamatkan kayak gimana. Tuhanku caranya kayak gitu. Tuhanku cemana? Ini Tuhanku. Mana Tuhanmu? Nanti jangan sampai mana Nggak ikonku di ditanya. belakang. Ini Tuhanku. Mana Tuhan?
Banyak nanya, banyak pertanyaan. Sekali-sekali banyak permainan lah. SSA. Tunggu. Mana? Ya. Habis sudah. Telat kau. Kak bilang dong, Kak bilang. Seru lah gila. Mana dia? Mana dia? Iya. Kali kalian bilang gitu kan, nggak masuk akal. Kenapa nggak jalan dengan cara yang lain? Cara Tuhannya ku tanya dia nggak tahu. Iya kan? Iya, perhatian. Toto ngerepot kan? Aja. Aduh, lari ke taman dia Kak. Ya udahlah. Taman apa? Taman bermain. Ayolah, woi. Jelas lah, semangat lah nanyanya. Tadi saking semangatnya perempuan tadi nggak ditanggepi nyawa ngomong. Aneh-aneh aja kelakuan. Jabir kali dia kan? Jabir Ini dia. mungkin coba nih. Mana Halo. dia? Halo, Beauty Ayuni. Mak kaget dia, woi. Langsung tuh jatuh dia dari kasur. Bro. Aduh. Halo Pak Peter Dias. Oke. Halo, Bang Dodie. Mursa. Mana nih? Oh, Mak. Bukannya udah lebaran ya? Kok ada suara takbir? Halo. 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 Iya, halo Pak. Mana nih duluan nih? Cok, sweet dulu Orang kalian cuma sweet. satu kok, Bang Mursal. Ini Dodie. Aku kepencet tadi. Aku kepencet. Oke, Gak apa-apa oke, diturunin oke. aja. Udah, Siap. turun Bang aja Mursal, ya. silakan. Makasih ya. Silakan Bang Halo. Mursal, ada yang mau ditanyakan? Iya, halo Bang. Ini Kristen apa Islam? Kristen lah. Kristen. Ya saya mau tanya lah. Boleh. Boleh, ya? Boleh. Itu Abang Tuhannya umat Kristen ada berapa? Satu. Satu ya. Alright. Yesus. Apa? Kenapa? Yesus Tuhan. Yesus itu firmannya Bapa, firmannya Allah. Roh Kudus. Nafasnya Allah. Allah Bapa. Itulah Allah yang satu tadi. Allah macet. Makanya Itu macet. tiga Orang saya namanya, itu lancar kok gimana? macet. Ya iyalah tiga namanya. Itu macet namanya, macet. Saya tanya kamu. Napas kamu Mursal bukan? Napas Suara saya ya kamu bukan. Mursal bukan? Itu bukan nama. Oh, jadi roh kamu itu roh siapa? Babi. Roh. Ya, nggak Kalau mungkin. roh ya, Mursal. kalau roh ya roh saya. Oke, Ini roh saya siapa? maksud tadi Rohmu itu roh siapa? roh saya Roh Mursal. roh saya lah. Ada namanya nggak roh kau itu? Kalau roh ya namanya roh. Kalau mata ya namanya mata. Kau Rambut kan sama namanya itu. rambut. Jadi semua akan dikalkulasikan jadi Tuhan. Tuh, badan kau itu Mursal namanya. Coba nanti kalau kau mati, pasti jenazahnya. Ini jenazah siapa? Jenazah Mursal. Iya, roh yang mendiami jasad kau itu namanya juga Mursal. Pikirannya ini pikiran siapa? Ini suara siapa nih? Mursal. Oh, 3 apa 1? Emang kau mutilasi mata, rambut? Nggak usah kau mutilasi badan kau tuh. Jasad kau aja udah. Jasad kau itu nggak mungkin namanya nggak Mursal. Iya kan? Itu Betul ya nggak? lain, itu lain. Tadi kan saya jawab, Yesus siapa? Firmannya Allah. Roh Kudus siapa?
nafasnya Allah. Ya nafas Allah dan firman Allah itu di dalam Allah yang satu, yang namanya Bapa. Itu Tuhan saya. Apalagi Bang? Aduh. Ada lagi yang mau ditanya Bang? Ada lagi. Apa? Ih, lucu. Si Batu nggak ada cepitannya dia. Ya. Badan kurang Kasih enak. laku, kasihkan laku. Ngapain pula kau curhat badan kurang enak? Kan nggak ada salahnya toh. Oke, saya tanya kamu. Hmm. Kamu itu kan ada suara. Suara itu adalah pikiranmu. Kamu itu ada nafas. Nafas itu Iya. adalah roh kamu. Kamu ada badan, ya. Nafas kamu dan pikiran kamu itu kan disebut nafasnya mursal. Suaranya mursal. Iya kan? Gak mungkin dibilang suaranya si Batu ini. Karena Batu ini gak ada suaranya. Gitu. Jadi Allah kami itu juga seperti itu. Allah kami punya nafas. Itulah Roh Kudus. Ayub 33 ayat 4. Allah kami itu Ya. punya firman. Ya Itulah kalau kayak Yesus. gitu ya banyak jadinya. Banyak Berarti apa? baju juga termasuk juga, sendal juga termasuk. Sendal Hitungannya saya, apa? baju saya. Kayak gitu. Oke, sekarang saya tanya, apakah sendalmu manusia? Kan saya bicara tentang hakikatmu. Saya bukan bicara barang-barangmu. Ih, saya bicara hakikat kau yang adalah manusia, Mursal. Saya nggak bicara rumah kau. Ih, memang lo Iya, kau. itu kan manusia, jangan diingat. Itu Mursal. kan kita perkara nama tadi. Mursal. Ya, Kalau kau nggak punya roh, kalau kau nggak punya suara, kira-kira kau disebut apa? Mayat toh? Ya kan? iya kalau Tuh. itu ya tentu. Saya kan nanyakan nama. Iya. Tuhan saya juga bukan seperti mayat mati, nggak punya firman, nggak punya roh. Itu maksud saya. Jangan diminyot, jangan diminyot. Nama Diturunkan aja kau mampu. Kau dengar tadi? Ayo, kau. Jangan diminyot. Capek kali aku lah. Berarti sendal saya Sampai juga otaknya. manusia. Aduh Tuhan, Nggak bisa-bisanya sampai kau otaknya. bilang sendal kau manusia. Tolong mandikan dulu aku di air garam. Meninggal aku di orang ini. Si fakir lagi, si fakir. Apa KP itu Fakir. kalau mau ini tuh bilang biar mau TSS. Aku lagi pengen ngeapresiasi yang nge-give aku melalui postingan. Dia nggak mau, si Al Fakir ini nggak mau ngomong, langsung di mute-nya. Takutnya dia ngerepot. Oh. Ya. Udah dari tadi. Maaf Kak, terpencet. Oke. Ini anaknya dulu kayaknya lagi nangis kakak itu. Oke. Kan hilang lagi nih. Makanya aku bilang, dia itu maunya ngerepot. Nah, dinaikkan nanti dibisukannya sendiri. Nanti naik biar lagi seolah-olah tadi. akulah segala kok naik kenapa lagi? diturunin? Kenapa diturunin? Kenapa kok nggak ngomong tadi? Dipanggil dari tadi. Tuhan Kristen tuh ada 3. Ngaku aja 3. Oh, Masa yang nggak tahu oke. ngitung? 3. Siapa aja? Nah, Siapa aja? Roh Kudus ya Tuhan, Yesus ya Tuhan, Terus Allah Bapa ya Tuhan. Sudah berapa itu? Coba kamu hitung. 1. Bisa berhitung nggak? Enggak. Hitungkanlah. Sabar, Ah, Bang. pantasan. Sabar, Bang. Jangan ngegas, Pantasan Bang. kalau nggak bisa berhitung. Jangan ngegas, Bang. Sabar Tapi aja. nggak apa-apa. Tahu nggak? Andai pun kamu bilang gitu, bentar Batu. Andai pun kamu bilang gitu, yang penting Tuhan kami kan kami namanya. Tuhan Iya. itu ada satu. Disebutkan dalam ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa nomor 1 itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu 1 apa 3 apa Tritunggal di sana. Coba kamu sebut. Esa itu kesatuan. Wih, Esa itu kesatuan. Iyalah. Esa Kalau itu Tuhan- 1. Bang, kamu ini kan berlogika kan? Ah, Oke. Kalau dikatakan di dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kalau Tuhan Ah. itu satu,
Kok bisa Ya. Tuhanku aja udah 3, ditambah lagi Tuhanmu udah ada 4. Kamu aku ya lain. Loh, berarti jangan beriman sama Kamu- Pancasila maksud Bukan saya. kamu yang Kamu jangan beriman sama Pancasila kok bawa-bawa Pancasila. Tuhannya Buddha belum lagi kita tambahin. Udah berapa? Kucing umat Kristen garang. itu yang nambah 3 jadi Tuhannya. Masa Allah Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Sudah berapa? Ya 1 lah. Tuhanmu ada berapa memangnya? Ya 1. Kalau kami itu berapa biji? Kami itu berapa? Kita kan nggak nyebut kami. Kita yang kita Loh, sebut itu Tuhan di tadi. dalam Al-Quranmu ya, Anisa 64 dikatakan kami. Berapalah itu? Coba di Al-Baqarah juga dikatakan, tidaklah kami menciptakan manusia melainkan menurut kami ya. Coba, siapalah Itu kami kan- itu? 1 atau banyak? Itu kan bahasa halusnya, bahasa Kalau bahasa caranya. kasarnya apa? Kalau bahasa kasarnya? Aku. Dia bahasa kasarnya 1 saya. Loh, kalau dia mengatakan bahasa kasarnya saya, berarti Tuhanmu pernah berbahasa kasar dong. Karena dia pernah mengatakan aku. Kok bisa Tuhan pakai bahasa halus, bahasa kasar? Iya. Ini kayak buku Maka ya. disebutin buku, kami, buku halus kami, kasar ya. saya itu sama artinya, definisinya sama. Hmm, Alah, nggak apa-apa lah, Bang. macet. Macet. Yang suka bikin macet itu kan yang ngasih jaring-jaring di jalan, Pak. Ya, yang Iya. suka demo-demo itu, ya kan Bapak tahu kan? Yang suka demo itu siapa lah itu? Itulah yang bikin macet, Pak. Kenapa? Jadi siapa yang bikin macet? Yang suka demo kan? Kau lah itu salah satu. Moten Macet bikin kan? macet. Kau Tuhan bikin sa- macet demo aja kau. Orang Oten Tuhannya walaupun kau bilang Oten Tuhannya 3 nggak pernah demo. Kau demo aja. Ibu, boleh kau demo. Udahlah Pak, kemarin aja udah macet itu. Dia mau buru-buru ngambil kata macet, padahal gua tadi ngejawab nggak macet. Mak, apa tuh? Is. Oh. Nah itu. Ya, siap SS. Udah ready aku nih. Gak di SS. Halo, Fakir. Oh, Mak, main topeng monyet di sini. Udah turunlah kau, nggak jelas kalau nggak jelas. Islam Kristen. Halo. Nah, Islam. Oh, apa cari Bang? Hah? Apa cari? Nggak ada yang dicari sebenarnya. Oh, ini aja. Memanglah si batu ini ya. Orang stres pun kau tanyain kan kalau Dia kan bisa bilang mau. ngeladenin orang Lah, stres. sekarang gini kalau ditanya orang apa cari, mencari jawaban. Kan gitu. Aku malah nggak mau nanyain dia. Orang stres. Aku nggak tahu dia orang agak. Kemarin ada Kak, itu bapakku memang lagi keluar dari rumah sakit Kak. Ada kemarin, makanya aku diam. Dan aku mau tanyain. Oh iya. Ada kemarin Kak, itu bapakku Kak. Memang agak-agak dia Kak sejak ditinggal mati ayamnya Kak. Kau tanya. Aku makanya Nah. aku biarkan aja kau ngomong sama dia. Aduh. Oh, Tuhan. aku nggak tahu. Udah sering udah di sini. Naikkan lagi. Enak itu. Naikkan lagi enak itu. Mana? Naikkan lagi. Itu bapaknya Rijal Motor. Kemarin Rijal Motor naik kan. Kak, itu anakku. Udah dia memang rada-rada Kak, setelah hilang motornya. Aduh. SS Naikkan Paus, lagi, SS lucu-lucu Paus. tuh. Mana? Nggak berani lagi dia naik. Halo Rahman. Iya, Dingin halo, kali belum salam. keluar ini. Salam. Gimana kabar? Sehat selalu. Puji Tuhan. Apa cari Bang? Gimana? Apa cari?
Enggak, pengen gabung aja. Oh, pingin gabung. Udah Iya. nggak ini pula. Cukup 2 saja. Ini program Halo, KB bang. 2 anak Iya, cukup 2 bang. saja. Halo, Bang Bandar. Halo. Kak, aku mau nanya Islam Kristen, aja. Bang. Kristen, Islam Kak. Kristen, Bang. Kristen, Kak. Iya. Mau nanya aja tentang kisah para rasul 4 ayat 11. Oke, baca. Bukan. Baca. Apa itu? Bentar. Lah, keluar. Halo, Kak. Iya. Kan di situ dikatakan Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang bangun-bangunan gitu. Maksudnya gimana itu? Oke, kalau itu coba Ibu Ustazah. Di Digigit manakah paus engkau, Ibu ustazahnya. Udah digigit paus. Kau aja yang jawab. Lagi digigit paus. Ditanduk unicorn dia. Nggak percaya, tunggu ya. Kau aja yang Paus jawab ya. unicorn. Jelasin Lagi lah. ditanduk unicorn dia. Udah nggak bisa jawab. Bentar, Pasti Bang. jawab. Lagi pada merenggangkan otak ini, Bang. Jadi lucu-lucuan kita dulu ya, Bang. Nah, Iya, dari tadi aku tanyakanlah juga sama Ustazah ketawa, dulu. Kak. Nah, jawabkanlah Ustazah. Aku kasih kesempatan kepada dirimu. Aku lagi ngelawan paus. Kau aja. Itu ikan pausnya itu nggak tahu tuh badan kau pahit. Woi, Enggak, soalnya kemarin kan, Aja yang Kak. jawab. Kemarin kan ada yang lagi live seperti ini, dia ditanyain hal itu. Jadi saya kan sering ngikutin Kak Agatha juga sama yang lain gitu kan. Nah, terus kebetulan aku lagi nonton Kak Agatha dari tadi. Nah, Iya, jadi aku boleh, cobalah aku tanya gitu kan, maksudnya biar aku mengerti Jadi juga kan, maksudnya soalnya aku kau, juga mengerti gitu. iya si Abang jadi ngerti. Memang Kalau ada yang bertanya nanti kan lebih- bisa kita jelasin gitu. iya, yang lebih pantas untuk menjawab itu Ibu Ustazah ini ya. Sila Bu Ustazah, sila. Apa bang? Aku tadi lagi berobat aku bang. Itu Kak Agatha yang kisah para rasul 4 ayat 11. Maksudnya gimana itu Kak? Soalnya kemarin aku dengar Itu Rasul Paulus mengutip dari Mazmur 118 ayat 22-23 tuh bang. Kok baca aja di sana bang itu jadi gimana Kak? Diulang Kak, biar tahu nanti Kak aku baca. Iya, gimana? Rasul Paulus itu mengutip Mazmur 118 ayat 22 dan 23. Oh gitu, kita kasih penjelasan ke situ aja berarti ya. Iya, kan dikatakan dalam Mazmur itu kan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Berarti dia itu tadinya adalah Mesias yang tidak diinginkan. Tetapi ternyata dia menjadi penyelamat kita, itu maksud ayat itu. Oh gitu. Ya nanti coba aku baca dulu deh Kak. Iya, boleh. Oke, Jadi mengerti, sebenarnya abang baca aja konteksnya kisah para rasul itu. Kak. Oh iya, oke Kak. Jadi Rasul Paulus itu sedang menyatakan keutamaan Tuhan Yesus. Banyak orang yang tidak menerima dia, padahal dia adalah sebenarnya keselamatan itu. Itu maksudnya. Oke Kak, makasih Kak. Silakan. Nanti kalau misalnya kok nggak sanggup jawab, masuk aja ke roomnya si Ustazah bilang itu. Oke Kak, makasih Kak. Ya, ada lagi yang mau ditanya bang? Untuk sementara itu aja dulu Kak. Ya, Tuhan berkati kau ya batu ya. Kau bukannya jawab kau. Aku lagi digigit paus. Aku tengok lihat darahnya tuh mengalir. Tengok tuh bang. Memang Banyak kali darahnya. hayalan saja. Ini cuman bisa dilihat mata-mata goib loh. Saya mau bertanya Bunda tentang perkataan Yesus dalam Lukas 12 ayat 10. Di sini ayatnya berkata,
setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Yang saya mau tanyakan di sini, Bunda, tentang kata menghujat Roh Kudus. Apalagi pada zaman kita sekarang ini, banyak orang kan yang tidak percaya tentang Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah, seperti itu. Jadi bagaimana ketika seseorang menghujat, kalau saya cari tadi di KBBI, menghujat berarti mencelah atau apa tadi? Oke. Kakak boleh baca 1 Korintus 12 ayat 3. Baca dulu itu. Ada Alkitab? Ada. Oke. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oke. Di situ kan dikatakan orang bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan karena Roh Kudus, ya kan? Iya. Ya. Jadi kalau orang sudah tidak bisa lagi menyatakan Yesus adalah Tuhan, artinya kan dia menghujat Roh Kudus nih, sementara Roh Kudus yang membuat orang mengaku Yesus adalah Tuhan, ya kan? Karena Roh Kuduslah, sabar, karena Roh Kuduslah kita bisa mengaku Tuhan. Kalau kita menghujat Roh Kudus, artinya kita sudah tidak bisa mengakui lagi Yesus Tuhan, itu kan? Yesus Maksudnya kan? Tuhan, iya. Iya. Kalau kita sebagai orang Kristen sudah tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kita sudah tidak bukan lagi Kristen, gitu. Iya, hanya orang Kristen kan yang mengaku Yesus Tuhan, betul nggak? Iya. Nah, berarti makanya kalau ada orang tidak mengaku Yesus Tuhan atau menghujat Roh Kudus, dia nggak bisa diampuni. Sebab apa? Dia sudah berpindah dengan Tuhan yang lain. Coba, kalau kakak misal ya, kakak agamanya X, bukan agama Kristen. Kalau kakak agama X, mungkin nggak kakak minta maaf atau minta ampun sama Tuhan Yesus? Enggak. Pasti minta ampunnya kepada Tuhan X, betul nggak? Tuhan X, iya. Nah, itu. Jadi kalau kita tidak pernah minta ampun sama Tuhan Yesus, mungkin nggak diampuni? Nggak mungkin lah. Ya itu makanya menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Sebab apa? Sebab kamu tidak lagi meminta kepada Yesus. Oke. Kalau kamu tidak minta ampun sama Yesus, mungkin nggak Tuhan mengampuni kamu? Tidak. Iya, tidak. Itu artinya menghujat Roh Kudus. Jadi, oke, terima kasih Bunda dengan jawabannya. Tapi masih ada pertanyaan. Misalnya begini, dia saat ini menerima begitu. Tetapi besoknya dia menghujat lagi. Menghujat Roh Kudus artinya tidak mengaku Yesus Tuhan kan? Tidak mengaku. Berarti ada nggak orang Kristen dia tidak mengaku Yesus Tuhan? Berarti dia bukan Kristen. Kalau orang Kristen nggak ada sih, jelas yang bukan Kristen. Ya, karena menghujat Roh Kudus itu hanya untuk orang Kristen. Orang yang tidak beriman kepada Yesus, dia bukan menghujat Roh Kudus, tapi memang dia tidak pernah mengenal Roh Kudus dan tidak mengenal Yesus. Jadi penghujatan terhadap Roh Kudus itu hanya dilakukan oleh orang Kristen. Orang Kristen. Iya. Yang sebelah itu nggak pernah menghujat. Kenapa? Karena dia belum pernah mengaku Yesus adalah Tuhan. Oke. Dengan yang pernah saya tanyakan tadi sore, yang Roh Kudus undur daripada Saul itu, kalau yang sekarang, apakah ketika Roh Kudus itu tidak lagi, maksudnya ketika seseorang percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah di zaman sekarang ini Roh Kudus masih bisa keluar dari dia, dan apakah keselamatannya itu hilang? Karena ada ajaran yang pernah
sampai ke saya, tapi jangan dibilang. Pernah sampai ke saya bahwa keselamatan itu satu kali untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan Ruben Onsu? Iya, Bagaimana dengan orang-orang yang sudah menghujat Roh Kudus atau murtad? murtad? Berarti tidak betul kan sekali selamat tetap selamat, karena ada orang yang sudah pernah diterangi hatinya. Namun Nah, dia yang pernah mengecap. murtad. Oke, baca Ibranina. Iya. Tapi tunggu. Mengecap. Nah, kalau dia sudah menolak Roh Kudus itu, ya Roh Kudus undur lah sama dia. Iya kan? Iya. Itulah mendukakan Roh Kudus itu. Coba baca dulu Ibranina. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Kalau dikatakan dia tidak mungkin diperbaharui lagi, berarti bisa nggak sekali selamat tetap selamat? Ya bisa. Maka doktrin sekali selamat tetap selamat itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hanya di dalam Kristus kita selamat. Di luar dari Kristus kita tidak selamat. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Oke. Jadi bingung ini. Bingung kenapa? Berat sekali. Jadi begini Bunda. Yang saya pahami selama ini sesuai dengan apa yang diajarkan kepada saya bahwa ketika kita di dalam Kristus, kita itu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, kita diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya oleh permandian persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, jadi saya juga pernah mempertanyakan bagaimana kalau misalnya saat ini saya berbuat dosa dan dosa saya itu terus-menerus begitu. Itu Yesus dari apa yang diajarkan pada saya bahwa Yesus tidak akan mati lagi kedua kalinya untuk kamu. Coba Tapi kamu tetap baca, selamat. coba kamu baca Wahyu 3 ayat 5. Wahyu 3 ayat 5. Oke, saya baca Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa. Jadi barang siapa yang menang mengalahkan dosa, itu dia namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Tetapi kalau ada orang yang setiap hari berbuat dosa, dia tidak menang melawan dosa, bisa dihapus namanya. Siapa bilang sekali selamat tetap selamat? Berarti kalau sudah tertulis, sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, nggak bisa dihapus. Kata siapa? Tuh ayatnya. Ada toh? Tuh, barang siapa yang menang, dipakaikan kain putih. Itu kemuliaan. Dia tidak akan dihapus. Berarti ada yang bisa dihapus. Yang tidak menang. Makanya kalau orang Kristen, kalau kamu sudah dibenarkan di dalam Kristus, berbuatlah benar. Iya, benar. Siapa bilang sekali selamat tetap selamat? Bisa kok dihapus? Ya udah dihapus dalam kitab kehidupan. Karena dia berontak. Mau berbuat dosa terus biar dihapus nih namanya. Nah, ada korelasinya dengan yang kamu bawa tadi. Roh Kudus undur daripada Saul. Berarti Roh Kudus itu bisa undur karena kamu terus-terusan berbuat tidak kudus. Allah tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Makanya kenapa kita dimateraikan dengan Roh Kudus? Karena kita orang yang berdosa ini dikuduskan melalui Roh Kudus tadi. Kalau Roh Kudusnya terus-terusan kamu tolak, ya undur daripada kamu tidak mau berbuat benar. Jadi jangan mengatakan sekali selamat tetap selamat. Hati-hati nama kamu terhapus dari kitab kehidupan. Hanya yang menang melawan dosa yang namanya tetap tercatat di dalam kitab kehidupan. Oke. Makanya kenapa orang kalau murtad Kak harus dibaptis dan dikrisma, dimateraikan lagi dengan Roh Kudus karena udah pernah dihapus nih namanya. Tulis lagi.
Iya. Itu tadi Ibrani tadi 6 tadi. Nah, jadi hati-hati. Jangan kau murtad terus kan udah kau asadu, terus kau masuk lagi tanpa dibaptis. Saudara, namamu belum ada. Udah pernah dihapus dulu. Begitu kau asadu, udah selesai hidup kau. Kau sudah di luar dari Kristus, tidak lagi di dalam Kristus. Makanya orang Kristen hati-hati. Jangan bermain-main. Ingat ya, Tuhan tidak boleh dipermainkan. Tuhan itu tidak diam kalau dia dipermainkan. Ada ayatnya juga. Oke, ya. Dia nggak boleh. Kalau udah kamu mengecap kebenaran, jangan pernah lagi nyicipin yang salah. Udah tahu kok salah kok cicipin teh kucing, udah tahu kok itu teh kucing kok jilat. Kau aja kan. Aku sih nggak mau. Kan kau udah tahu kebenaran. Mana es krim, mana teh kucing. Aku cobain dulu lah teh kucing ini. Ih, ada gila kau. Nah itu. Jangan mengejar dunia. Jangan nyoba-nyoba buat anak kok coba-coba. Kan? Iya. Itu analoginya lah. Masa aku sih milih es krim ya daripada teh kucing. Milih yang benar lah. Berarti kesimpulannya Bentar, penghujatan. aku mau undur diri dulu ya. Udah jam 1 Oh, di Mak, Roh sini. Kudus sudah undur atasnya. Bukan, Ta. Agak Udah ngantuk canda juga aku, loh. udah dingin. Siap, Besok siap, lagi ya. Oke. Ya, Tuhan berkati. Yesus Thank you ya. Iya, sama-sama. Kau bermujizat sendirilah. Males aku. Iya, gitu Kak Sar. Berarti Bunda kesimpulannya orang yang menghujat Roh Kudus itu adalah orang Kristen yang kemudian tidak lagi mengakui Menyembah Tuhan Yesus Yesus. sebagai Tuhan. Tidak Gitu. lagi menyembah Yesus. Iya, tidak lagi menyembah Yesus. Nah, pertanyaan yang kesekian kalinya. Ini Bunda dalam Efesus 3 ayat 4 sampai 5. Dia katakan seperti ini. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetap yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Nah, sampai ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi pertanyaannya di sini, rahasia ini diberikan kepada siapa Bunda, dan apa rahasia itu? Itulah ajaran para rasul itulah. Rahasia kerajaan sorga. Iya, iya. Itu kan dinyatakan dalam Roh. Nah, itu kepada para rasul. Apa yang disaksikan oleh rasul itu, itulah rahasia kerajaan surga yang belum dinyatakan kepada angkatan sebelumnya. Ada nggak Kristus itu disalib di depan mata Musa? Itu belum dinyatakan kepada angkatan itu. Maksudnya adalah itu dinyatakan hanya kepada para rasul. Bahkan Yohanes sendiri pun tidak menyaksikan penyaliban itu. Sebab dia adalah nabi yang terakhir. Oke. Iya. Gitu. Jadi dikatakan di dalam ayat itu rahasia kerajaan sorga itu, makanya baptisan itu adalah rahasia kerajaan sorga yang dinyatakan melalui penyelaman atau permandian manusia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu secara lahiriah kita lihat seperti itu. Tetapi kita memahami baptisan itu secara rahasia kerajaan sorga, itu adalah penyatuan kita terhadap Yesus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Oke. Baca. Roma Nah, kayak gini nih, contoh kayak RT 6. Apa itu baptis? Orang nyelup 3 kali dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya karena mereka tidak pernah disingkapkan rahasia kerajaan sorga. Tetapi kita yang percaya, ya, sekalipun kamu bayi baru 8 hari ya, atau 2 tahun gitu ya, tetapi ibu kamu karena imannya dia membaptiskan kamu. Karena ibumu sudah menerima pengetahuan akan kerajaan sorga, rahasia kerajaan sorga. Makanya kau dibaptis. Itu. Nah, terhadap orang-orang yang demikian, ya enggak, kenapa? Karena tidak pernah diungkapkan rahasia kerajaan sorga itu kepada mereka. Kepada angkatan sebelumnya. Iya, coba kamu baca Lukas ya.
mereka akan membaca itu hanya dalam perumpamaan. Karena Lukas mereka berapa? tidak diberi hikmat. Bentar ya. Oke. Pas berapa? Lukas 8 ayat 9. Lukas 8. 8 ayat 9 sampai 10. Oke. Lukas 8 ayat 9 sampai 10. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya Sekalipun mereka apa? Dikatakan sekalipun mereka apa? sekalipun Mereka melihat, mereka tidak melihat. mereka memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Itu. Makanya mereka itu sama seperti orang mati. Mau apapun kita beritakan kepada mereka, kalau Roh Kudus itu tidak ada pada mereka, mereka tidak akan bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Ini rahasia kerajaan sorga ini kan udah diungkapkan kepada kita, disingkapkan. Makanya kita mengerti baptisan itu bukan lambang. Baptisan itu bukan hanya sekedar ritual untuk masuk suatu gereja, tetapi itu benar-benar penyatuan kita terhadap Kristus. Buka Roma 6 ayat 3 sampai 4. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Ya, dikasih tahu nih, atau tidak tahukah kamu? Nah, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Mereka nggak tahu Yesus itu bangkit, maka kita pun sama seperti Kristus akan dibangkitkan. Tetapi mereka kan nggak tahu itu. Sebelah tahu nggak? Nggak tahu. Karena mereka itu tidak disingkapkan rahasia kerajaan surga itu. Ya, ada lagi Kak. Begini Bun. Jadi kalau misalnya, karena kita kan sudah tahu, sudah diberitakan kepada kita, kan ada orang-orang yang menginjil, kan? Nah, ketika kita menginjili seseorang, memberitakan jalan keselamatan itu, terus apakah kalau misalkan kita menginjili seseorang untuk, kan tidak salah kan Bun kalau misalnya kita memberitakan? Justru kita sama seperti hamba yang diberikan talenta. Oke. Kalau kita sudah diberikan talenta, berapapun talentanya, kamu harus mengembalikan kepada Tuhanmu berkali lipat. Kalau kita tidak mengembalikan dalam lipatan talenta itu, kita dihukum kan? Pernah dengar perumpamaan ini? Iya, Nah, iya. Jadi gimana Bun? Apakah kita harus menginjili? Harus. Itu adalah tanggung jawab kita. Jadi menginjili itu bukan harus kamu seperti saya kayak gini. Buka Iya, komal. Ketika kamu buat tanda salib, mau makan di depan umum, kamu sebenarnya sudah menginjili orang bahwa Allah itu Tritunggal dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menginjili itu bukan harus kayak saya, nggak harus martir juga. Menginjili itu banyak caranya. Ya, ketika kamu tidak membalas orang yang berbuat zolim kepadamu, kamu sudah menginjili dia. Sebab di dalam Alkitab dikatakan, kalau ditampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Itu yang kau lakukan. Sudah menginjili belum tuh? Sudah kan? Sudah. Gitu. Ketika kamu mengampuni musuhmu, kamu itu sudah menginjili. Menginjili juga. Gitu. Ketika kamu memberi orang yang kelaparan, kamu sebenarnya sudah menyatakan Injil itu. Bahwa di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengatakan apa? Hal terkecil yang kamu lakukan terhadap orang yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya kepadaku. Tuh. Sudah kan? Menginjili kita semua. Jadi nggak ada orang Kristen yang nggak menginjili. Kalau ada orang Kristen tiap hari kerjaannya fitnah, gosip,
dan berbohong atau nilep uang orang atau bagaimana, itu bukan menginjili. Itu dia sedang membenarkan setan, menjadi instrumen dari setan itu. Gitu. Makanya orang Kristen jangan gosip. Betul. Iya. Gitu. Orang Kristen nggak boleh sirik, nggak boleh iri dengki. Ya kan? Nggak boleh. Tapi orang Kristen itu kalau ada saudaranya bersukacita, kamu harusnya juga ikut bersukacita dan menyanyi. Itu sudah menginjili. Kan di Alkitab dikatakan, jika kamu bersukacita, menyanyilah. Oh. Jadi menginjili itu memberitakan Injil. Memberitakan apa yang dikatakan Yesus. Gitu. Ih, apa ini di belakangku? Jadi orang Kristen itu makanya dibilang, coba kamu cari ya, hal tentang talenta. Talenta. Coba kamu baca di dalam Matius 25. Yang majikannya atau tuannya ini memberikan talenta. Apa yang dilakukan? Makanya orang Kristen itu jangan tidak berbuah. Jangan tidak melipat gandakan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Matius 25 ayat dari ayat 14 ya. 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yaitu seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia diberi kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Wow kan? Wow. Makanya orang Kristen tuh kalau masih aja berbuat jahat, nggak selamat. Boleh aja KTP kau Kristen,
Tapi kalau kamu tidak menghasilkan dari apa yang sudah diberikan Tuhanmu itu, yaitu talenta itu, kamu dihukum. Dilemparkan. Iya. Itu. Nah, ini ada yang ditanya nih, Kak, kalau orang di neraka itu kekal nggak? Yes, kekal. Kamu baca di dalam Lukas 16. Nah, Lukas 19. Nah, Kakak bantu baca ya. Iya, ya. Lukas 19. Lukas 16 ayat 19. Bentar deh. Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Bukan itu, terlalu jauh ya. Coba langsung ayat 26 ya. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Oh, jadi itu yang dimaksud adalah kalau kamu baca dari awal ya, dari ayat 19-nya, di situ dikatakan Lazarus mati, orang kaya itu mati. Orang kaya itu dibawa ke Tartarus, Lazarus ke Firdaus. Dikatakan ya, si orang kaya ini kan minta tolong. Maka Bapak Abraham mengatakan ada jurang yang tak terseberangi. Jadi kenapa ada jurang tak terseberangi? Supaya kamu yang dari sana, dari neraka sana, gak bisa masuk lagi ke surga. Kau kekal di sana. Dan yang dari surga pun gak bisa pindah ke neraka lagi. Gitu. Jadi gak bisa nyebrang ya. Kalau udah di neraka ya kita hadiahi aja di Alphard ya. Gimana tuh yang dicuci dulu di neraka, Bun? Nggak ada, itu konsep apa? Rahasia kerajaan sorga. Itu seperti yang diberitakan Yesus ini, ajarannya. Iya. Jadi kalau yang aneh-aneh itu bukan rahasia kerajaan sorga. Itu rahasia goa-goaan. Dicuci dulu. Oke. Nah, itu ada lagi, Bun. Satu lagi, Bun. Dari Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini Wahyu kan 1 ayat 17 baca. Di mana? Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 baca. Wahyu 1 ayat 17. Dicuci emangnya beras tuh. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku dari ayat 9 dulu baca. Ayat 9 aja baca. Ayat 9 aja. 9. Aku Yohanes, saudara dan dalam itu Yohanes. Jadi aku di dalam ayat 17 itu ulang lagi. Jadi aku di situ adalah Yohanes dan ya kan? Dan dia itu adalah Yesus. Coba ulang lagi ayatnya. 17-18. Oke. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oke, saya tanya, kalau Yesus yang memegang kunci kerajaan maut, berarti siapalah rajanya? Kalau Yesus yang memegang? Yesus. Iya, berarti siapa yang nggak mati sampai dia melihat datang sebagai raja? Yohanes. Kalau di sini berarti Yohanes dong. Ya iya, jadi siapa muridnya yang nggak mati itu? Itulah dia orangnya, Yohanes. Oke. Jadi yang nggak mati di perkataan nggak mati Yesus. Sampai dikatakan gitu kan? Tidak akan mati sampai ia melihat. Coba baca ulang lagi pertanyaanmu itu tadi ayatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pertanyaanmu yang tadi, sesungguhnya seorang, itu ya? Iya, ini. Nah, coba. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja. Nggak akan mati. Sebelum. Kalau udah
Mati. Berarti Nanti mati. Oh, jadi saya mau mengatakan Yohanes itu makanya dia udah berkali-kali dibunuh, tapi dia nggak mati-mati. Nah, terakhir kali dia melihat Kristus, disitulah dia baru mati. Soalnya Yohanes ini udah pernah digoreng, tapi nggak mati. Tenggelam di lautan 14 hari, nggak mati-mati. Nah ini dia. Sampai dia datang, sampai dia melihat Yesus itu di Pulau Patmos bersama-sama dengan Bunda Maria dan Prokorus. Prokorus lah yang menulis ini. Dari Yohanes. Nah ini berarti lagi, ini bentar si Kuora. Berarti sampai sekarang Yohanes masih hidup ya kak? Dibilang dia mati, udah nengok Yesus baru dia mati. Makanya Rasul Yohanes ini, tahu nggak matinya apa? Dia dipotong. minta dikuburkan, ini dipotong. Itu nabi. Itu Nabi Yohanes. Nabi Yohanes Bukan Rasul Yohanes. Ya. Ini Rasul. Sul. Beda Sul. Gitu. Jadi Rasul Yohanes ini dia minta dikuburkan baru dia mati. Oh. Nggak tahu ya, nggak punya sinak sarion. Itulah. Tunggu, Bun. Sul. Jadi gini Bun, ini kan dia bilang di sini sebelum melihat anak manusia menjadi raja. Datang sebagai raja. Tunggu. Iya, datang sebagai raja. Jadi ketika Rasul Yohanes itu melihat Yesus untuk terakhir kalinya kan, jadi orang palingan timbul pertanyaannya apakah Yesus sudah jadi raja pada waktu itu, begitulah. Kalau dia yang pegang kunci kerajaan mau, cemana? Oh, jadi begini, jadi begini. Apa sih? Jadi begini ya. Kan dia yang pegang kunci kerajaan surga. Kita ndak, ini saya memahaminya ini dia ini karena dia di sini di ayat ini dikatakan menjadi raja, jadi dia harus duduk di singgasana seperti itu. Ternyata tidak. Kalau dia duduk di singgasana kan Stefanus sudah melihat dia duduk di sebelah kanan Allah di atas kerajaan surga. Ini kan? Iya. Stefanus itu yang kepenuhan Roh Kudus melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Sang Maha Kuasa. Oke. Makanya kan ini juga kamu bisa baca duduk di singgasana itu memang betul. Stefanus itu martir pertama. Nah, dia kan dikatakan seseorang di antara kamu tidak akan mati. Nah, ini kan Yohanes kalau kamu baca kitab Wahyu ini. Di situ Rasul Yohanes melihat tahta Allah, ya kan? Duduk dengan ke-24 itu kan. Tua-tua. Nah, itu 12 rasul dan 12 bangsa Israel. Rasul Yohanes ini sudah melihat kerajaan surga. Makanya dia dikatakan, aku mendengar semua makhluk. Ini kalau kamu baca seluruh Wahyu, itu adalah penglihatan Rasul Yohanes. Kerajaan surga itu udah dilihat oleh Rasul Yohanes secara utuh. Makanya dia bisa mendengar suara makhluk apapun. Dia bisa mendengarkan malaikat. Ini dia berteosis. Kita nanti akan seperti ini. Ini coba kamu bacalah semua. Tuliskanlah, aku melihat tuh mahkota, coba Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah terus apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Rasul Yohanes ini udah melihat seluruh kerajaan surga itu. Kalau kamu baca itu luar biasa. Dia bisa mendengar malaikat, suara apapun makhluk di seluruh bumi, yang di sorga maupun di neraka. Keren ya? Itu Bun, penyataannya cuma untuk Rasul Yohanes khusus Iyalah. atau rasul-rasul lain enggak? Kan Yesus bilang, sesungguhnya seseorang di antara kamu, cuman dia, nggak ada yang lain. Itu jawaban, makanya kamu dalam-dalam memahami pertanyaanmu itu. Iya, udah cari dari tadi sih juga. Ini ngeri Tuh kali dia. sama nih Sar nanya mulu kasih persembahanmu boy. Waduh.
Nggak ada konsep kayak gitu. Ini kan lagi nggak di gereja, aku nggak minta collecting, nggak. Oh, kau bacalah itu dari awal Wahyu itu, seperti itulah penampakan sorga itu. Bahkan Yohanes tahu bagaimana malaikat itu jatuh. Makanya, maka timbullah peperangan di sorga. Si ular tua itu, si Satan itu dilemparkan ke dunia. Rasul Yohanes sudah melihat itu, Sul. Ngeri ya. Itu di Wahyu 20 kan, Bun? Wahyu berapapun itulah. Iya. Iya. Bahkan Rasul Yohanes itu udah melihat kerajaan sorga. Udah melihat Yesus itu dengan kerajaannya. Berarti kalau dia sudah melihat Yesus dengan kerajaannya, siapa lagi ditengoknya itu? Kerajaannya. Ya nggak, Sul? Itu dia. Iya, Yohanes diberi penglihatan. Gitu pertanyaan dia. Coba ulang lagi pertanyaanmu tadi. Ih, capek kali aku nih di bawah ini. Coba ulang lagi pertanyaanmu yang di ini. Yang tadi. Sesungguhnya seorang di antara kamu tidak akan mati. Iya, sesungguhnya di antara kamu ada yang tidak akan mati sebelum melihat. Melihat. Iya. Berarti Yohanes melihat dong. Penglihatan. Makanya namanya penglihatan. Karena dia nengok pakai biji mata. Ada orang melihat pakai mata kaki? Ada. Ya, jadi dia ini nggak dibisik-bisikkan, diturun-turunkan, nggak ngelihat. Berarti langsung. Yes. Iya Bunda aja. Gitu. Paham ya? Oh, kepencet. Paham, Siap. Shalom Bunda, shalom. Itu. Jadi memang begitu. Namanya penglihatan nggak mungkin nggak dilihat ya toh? Tahu nggak? Iya betul ya. Gitu. Slebeo. Nggak ada namanya tadi nge-gift, namanya slebeo, makanya bilang slebeo. Oh. Dia kan akan melihat. Udah, masa aku melihat tapi Alif, enggak mungkin itu didengar. Beda. Kecuali tadi dalilnya kan Yohanes diberi pendengaran, berarti inilah indera pendengar lah yang dipakai, ya kan? Makanya kalau tidur jangan merem, Le. Jadi kau dapat penglihatan. Baru mau dinaikkan si Malik tadi, udah hilang dia. Ya udahlah, Malik. Oke, ada lagi Kak yang mau ditanya Kak Sar? Udah Bun, udah. Ini terima pasti kasih. Mantan istrinya Ruben ya, Sarwenda. Ya Sarwenda. Oke, Tuhan memberkati Sar. Tuhan memberkatimu juga Bunda. Terima kasih.